Selamat siang anak-anak. Sudah lama ya kita tidak pernah berjumpa. Nah, sudah berapa bulan kita belajar di rumah dan saat ini juga masih belajar di rumah, dan dengan metode daring ini maka pembelajaran kita akan kita lakukan. Ibu masih mengajar bahasa Indonesia dan kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran yang baru, ya, yaitu tentang materi teks berita. Teks berita ini luar biasa ya. Kalian pasti sudah mendengar, kalian menonton berita itu di televisi, luar biasa ya tentang berita ini. Ibu juga akan mendengar berita dari kalian, keadaan sehat semua. Nah, bersyukurlah bahwa kita boleh sehat dan boleh kuat ya, sehingga kita boleh menikmati hidup kita ini dengan sukacita ya. Kita akan bicara soal teks berita. Berita itu bisa kita baca di surat kabar. Berita itu bisa kita dengar dari televisi. Berita itu kita juga dengar atau kita baca dari media sosial. Ya. Nah, kalau begitu apa itu teks berita? Berita, ya, berita yang disampaikan berdasarkan cara berita itu dibagikan, ya, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Berita itu bisa diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, berisi kabar, berisi sebuah pengumuman, berisi sebuah pemberitahuan. Karena berita itu ya membuat wawasan kita menjadi bertambah. Kita dapat berpikir, kita dapat mengevaluasi ya, terhadap berita-berita itu. Ada unsur dalam berita itu. Unsurnya harus mengandung ada siapa yang menjadi pelaku. Ya, dalam berita itu ada pelaku tunggal, ada pelaku jamak, ya. Di mana kejadiannya? Kapan terjadinya? Apa yang menyebabkan berita itu muncul? Ya, mengapa berita itu ada dan bagaimana solusinya? Nah, ada unsur pembuat berita. Unsur yang pertama itu faktual, berarti terbaru beritanya. Ya. Unsur kedua faktual, benar-benar terjadi, jadi tidak direkayasa. Kalau direkayasa hoax, ya, bukan hayalan, bukan karangan, ya, karena kalau rekayasa, ya, hayalan atau karangan itu bisa menjadi hoax. Ada unsur penting, adanya tokoh yang terlibat dalam pemberitaan itu. Ada unsur yang menarik, rasa ingin tahu, ada ketertarikan masyarakat untuk menyimak isi berita itu. Struktur teks berita, ada orientasi, ya berarti tentang pembukaan, ada peristiwa di mana kejadian itu ada sumbernya. Nah, ketika kita menyusun berita, maka disusun secara piramida terbalik. Ya, nih bagian atas, ya, ini berupa informasi yang paling penting, paling menarik, ditulis maksimal 2 paragraf. Ada tubuh berita. Di sinilah 5W plus 1H, ya, yang contoh ini. Nah, 5W plus 1H itu yang ada di sini. Nah, kemudian ada informasi pendukung, ada data tambahan, kemudian kronologis. Dalam penulisan berita bentuk piramida terbalik, ada lead, kepala berita.
Ya, ini puncaknya. Jadi pada urutan paling puncak menempati derajat prioritas utama pentingnya informasi ini. Pada bagian ini, wartawan atau jurnalis harus menjawab sebagian besar unsur 5W plus 1H. Neck atau leher berita. Ini juga penting. Ya, merupakan peralihan alur. Kemudian ada body, penjabaran dari gagasan berita. Ya, ini termuat dari di lead ini di bagian kepala, bagian atas. Kemudian yang keempat, tidak kalah pentingnya, bagian body penjabaran. Kemudian ada body lanjutan, ya, walaupun ini kadang-kadang tidak terlalu penting. Ya. Ada perbedaan teks berita dan teks non berita. Teks berita itu faktual dan aktual. Fakta dan kejadiannya itu terkini. Disusun oleh wartawan yang meliput berita itu. Susunannya piramida terbalik, menjelaskan hal pokok di awal. Bahasanya komunikatif, tidak mencantumkan opini pribadi. Ya, jadi pendapat pribadi. Beda dengan teks non berita. Walaupun itu faktual, dibuat oleh ahli dalam bidangnya, induktif, hal pokok di akhir, bahasanya sesuai jenis teks, mencantumkan opini pribadi. Sini contoh ya. Kesal kebunnya dirusak, oknum warga racuni monyet ekor panjang di Lembang. Oh, di Lembang masih punya monyet ya. Tapi ini lihat ekornya. Dan karena mengganggu, mungkin mereka lapar, mereka merusak itu. Di sini ada beritanya. Kalau kalian sudah membaca berita ini, ada tugas yang dilakukan. Dari contoh ini, contoh berita kesalnya kebunnya dirusak, oknum warga meracuni ini, maka kita bisa melihat ini, mana what-nya, mana who-nya, mana when-nya, mana where, why, how. Ya. Materi hari ini kita akhiri sampai di sini saja, sehingga ini sangat bermanfaat. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas.